Dan Pertamina Dex ini yang paling tinggi dari 16.500 menjadi 18.900. Ini sebenarnya dari sini aja kita udah tahu ya apa yang bakal terjadi situasinya. Yang akan terjadi ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Lanka. Kenaikan harga BBM kembali terjadi hari ini, 3 Agustus 2022. Kompak, ada 3 jenis BBM non-subsidi yang naik harga. Pertamax Turbo di Jakarta naik menjadi Rp17.900 per liter dari sebelumnya Rp16.200 per liter. Kemudian, untuk Dexlite naik menjadi Rp17.800 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Terakhir, harga Pertamina Dex menjadi Rp18.900 per liter dari sebelumnya Rp16.500 per liter. Adanya kenaikan BBM ini, direspon Rocky Gerung, akademisi Indonesia menjadi tanda bahwa ekonomi Indonesia sedang tak baik-baik saja. Dalam artian, pemerintah sedang alami kesulitan. Jadi soal-soal semacam ini yang kita lihat dari awal, seluruh kebijakan makro pemerintah akhirnya akan ditantang oleh kesulitan ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa bilang, wah ini juga dunia, iya, tapi dari awal, dari sejak dana PEN itu, semua fasilitas yang harusnya bisa dipakai untuk social safety net itu tidak ada karena dirampok, diselewengkan, dicuri oleh partai-partai. Jadi kita sebetulnya melihat hal yang pasti terjadi, yaitu kerusuhan sosial. Nanti akan ada orang berebut Pertalite, terus bilang, mana ini Anda mobil-mobil mewah, oh dia bilang dia nggak peduli mobil mewah, dia udah miskin. Mobilnya memang mewah, tapi dia nggak punya tabungan lagi, mau gimana? Kan itu intinya tuh. Jadi nggak mungkin lagi dibikin filter pakai peduli lindungi atau lindungi peduli atau peduli. Nggak ada soal itu. Begitu keadaan yang kita sebut basic needs yang terganggu, orang nggak peduli lagi dengan security. Itu kita belajar dari Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka semua orang akan ambil risiko kendati penuh bahaya. Jadi needs itu, basic needs mendahului security needs. Nah itu yang kita sebut selalu sebagai potensi people power. Semua hal yang kita terangkan secara teoritis, dengan konsep-konsep yang jelas, selalu dianggap sebagai makar. Jadi pemerintah nggak ngerti bahwa dia sendiri yang sedang mengumpankan makar. Karena kenaikan biaya hidup akibat kenaikan energi. Adanya kenaikan harga BBM ini, dianalogikan akan menularkan kesulitan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk juga ada pemilik-pemilik mobil mewah, yang dianggap saat ini tak memiliki lagi dana cash yang mewah. Ini juga soal, itu kan mobil-mobil mewah kebanyakan juga cicilan, dan daya beli mereka turun dan mesti mengimbangi dengan cicilan dan kalau suku bunga nggak terpaksa harus dinaikkan, itu artinya kehidupan sektor real berhenti, itu pendapatan mereka juga nggak ada. Sementara bayar bunga itu juga bisa mengikuti, ada aja perbankan yang
bunganya tidak fix tuh. Jadi tetap ini kelas menengah ini juga kelas yang akan bersama-sama dengan buruh untuk mengalir di jalan-jalan. Juga mereka yang disebut dulu kan waktu Omnibus Law diucapkan, itu manajer-manajer di Sudirman Tamrin itu merasa mereka nggak kena. Karena mereka itu adalah manajer, bukan buruh. Kalau mereka baca betul undang-undang itu, yang disebut buruh itu manajer ke bawah. Yang bukan buruh itu cuma komisaris dan pemilik. Selebihnya adalah buruh pekerja, karena dapat upah itu. Nah, mereka juga kesulitan dengan Omnibus Law yang mungkin karena kesulitan ekonomi sekarang mereka mengajukan pensiun. Tiba-tiba mereka sadar bahwa pensiun mereka itu tinggal sepertiga karena Omnibus Law. Itu banyak teman-teman saya yang merasa, iya ya, ini kita mau pensiun awal supaya bisa lakukan wirausaha karena ekonomi memburuk. Begitu mulai berhitung, dia ternyata cuma dapat sepertiga karena potongan-potongan kiri kanan dari korporasi akibat Omnibus Law. Jadi baru mereka mengerti bahwa menjadi manajer itu yang statusnya kelas menengah sebenarnya juga pekerja yang dirugikan oleh Omnibus Law dan sekarang dirugikan oleh harga bensin. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam YouTube Sekretariat Presiden dilihat pada 3 Agustus 2022, ungkap bahwa subsidi pemerintah pada BBM sudah sangatlah besar, mencapai 502 triliun rupiah. Sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama.